Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Kita baca suratul Fatihah dulu ya. Dengan harapan semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke? Sudah siap? Oke. Al-Fatihah. Selesai. Ya, sebelum kita mulai, Ibu absen terlebih dahulu ya kehadiran kalian. Ya. Ahmad Nurul Huda hadir? Ya, hadir. Oke. Selin Anastasia hadir? Oh ya, hadir. Febri Kurnia hadir? Iya, hadir. Rizky Novembriana hadir? Ya, hadir. Bayu Setiawan hadir. Oke, alhamdulillah hadir semuanya ya. Oke, alhamdulillah. Kemarin malam ada yang sudah belajar? Sudah? Alhamdulillah, jika sudah berarti kalian berarti sudah siap untuk mengikuti pelajaran materi Ibu pada pagi hari ini. Oh ya, mengenai pembahasan pada bab minggu lalu, ada yang masih ingat kita pada minggu lalu sudah membahas tentang bab apa? Ya, Mas Bayu? Ya, benar sekali. Pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai tentang bab pelaksanaan haji. Dan apa saja materi yang sudah kita pelajari? Ada yang masih ingat? Iya, Mbak Sela? Iya, benar sekali. Pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai bab tentang pelaksanaan haji. Yang sudah kita pelajari adalah yang pertama adalah pengertian haji, kemudian hukum haji, kemudian yang ketiga adalah syarat dan rukun haji, kemudian yang keempat adalah macam-macam haji, kemudian yang kelima adalah ya, keutamaan haji. Iya. Dan alhamdulillah pada minggu lalu, pada pertemuan lalu, kita juga sudah melakukan praktik bagaimana pelaksanaan ibadah haji. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjut pada bab pembahasan baru. Ada yang tahu kita akan membahas mengenai bab tentang apa? Mas Bayu? Ya, benar sekali. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab zakat. Ayo silakan dibuka buku paketnya halaman 50. Ya, silakan selain buku PAI-nya, silakan masukkan ke dalam laci. Oke, sudah? Oke. Sudah tidak asing lagi ya dengan zakat. Nah ya, karena setiap tahun kita selalu menunaikan zakat. Ya, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini diharapkan nanti anak-anak Ibu yang pertama dapat menjelaskan pengertian zakat dan hukum zakat. Nah, kemudian yang kedua, dapat menyebutkan dan menjelaskan apa? Syarat dan rukun zakat. Kemudian yang ketiga, dapat menjelaskan apa? Hikmah dan keutamaan zakat. Oke. Nah, pada pertemuan minggu lalu, kita kan sudah menggunakan metode apa?
everyone is a teacher here dan demonstrasi. Tetapi pada pertemuan kali ini Ibu akan menggunakan metode yang berbeda dari minggu lalu, yaitu metode number heads together. Bagaimana langkah-langkahnya? Nanti akan Ibu jelaskan bagaimana langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, di mana masing-masing kelompok itu akan terdiri dari 5 anggota. Nah, lalu setiap kelompok nanti silahkan membahas atau mendiskusikan materi yang akan Ibu bagikan nanti. Nah, selanjutnya Ibu berharap setiap anggota itu paham dan mengerti apa yang sedang didiskusikan oleh kelompoknya. Kemudian, selanjutnya silakan bergabung dengan anggota kelompoknya sesuai dengan nomor urut absen, ya. Oke? Sudah? Ya. Kemudian untuk kelompok 1, materi yang akan dibahas yaitu kelompok 1 akan membahas mengenai pengertian zakat dan hukum zakat. Oke, sudah paham? Kemudian untuk kelompok 2 itu membahas mengenai syarat dan rukun zakat. Oke, sudah? Ya. Kemudian kelompok 3 itu membahas mengenai hikmah zakat serta keutamaan zakat. Jelas? Oke. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Atau mungkin kurang jelas? Oke, sudah paham? Oke. Oke, silakan setiap perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil nomor, di mana nomor ini nanti digunakan sebagai headband. Ya. Silakan ambil di meja Ibu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, setelah diskusi selesai, Ibu akan memanggil satu dari setiap anggota kelompok atau setiap kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan materi yang telah didiskusikan bersama kelompoknya. Oke, sudah paham? Ibu beri waktu 15 menit ya. Cukup kan ya? Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak? Oke, berarti sekarang silakan diskusikan bersama kelompoknya. Ibu beri waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Ya. Oke, sudah 15 menit ya. Dan sekarang waktunya diskusi sudah selesai. Dan Ibu akan memanggil masing-masing perwakilan kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan materinya. Dimulai dari kelompok 1, 2, dan 3 ya. Ya, dan sekarang silakan untuk kelompok 1 sudah siap. Oke, silakan maju ke depan, yaitu number 5 untuk mempresentasikan materinya yang berjudul pengertian zakat dan hukum zakat. Ya, silakan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 atas penjelasannya mengenai pengertian zakat dan hukum zakat. Penjelasannya sangat jelas dan baik sekali ya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Nah, kemudian selanjutnya untuk kelompok 2, number 3. Ya, silakan maju ke depan. Tolong jelaskan rukun zakat dan syarat zakat. Ya. Oke, terima kasih dari kelompok 2. Itu tadi penjelasan mengenai rukun dan syarat zakat. Penjelasannya sangat jelas sekali ya. Kita beri aplaus juga untuk kelompok 2. Oke, untuk yang terakhir, kelompok 3, number 1. Ya, silakan maju ke depan
tolong jelaskan keutamaan zakat dan hikmah zakat kepada teman-teman. Alhamdulillah, bagus sekali penjelasan dari kelompok 3. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3 dan kita semua. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mas Dwi, ada yang mau ditanyakan? Mbak Sela? Cukup? Tidak? Oh ya, Alhamdulillah. Ibu harap pada materi ini kalian semua benar-benar paham ya dengan apa yang tadi sudah kita bahas di presentasi teman-teman dari masing-masing kelompok. Oke, sekarang Ibu ada lembaran kuis, di mana kuis ini berupa pertanyaan yang tadi sudah memperhatikan temannya yang diskusi di depan, pasti bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan ini. Oke, ini silakan diambil ya di meja Ibu. Oke, terima kasih. Ibu beri waktu 3 menit cukup lah ya. Ya. Oke, silakan kerjakan kuisnya dengan baik dan cermat. Ya, silakan. Oke, sudah cukup waktunya sudah selesai. Silakan kumpulkan kepada perwakilan ketua dari masing-masing kelompok dan nanti silakan kumpulkan di akhir pembelajaran kita. Nah, oke, sekarang perhatiannya, Ibu mohon perhatiannya sebentar. Mari kita sama-sama menyimpulkan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, yang pertama yaitu mengenai pengertian zakat menurut bahasa. Artinya tadi apa, Mbak Sela? Iya, zakat menurut bahasa artinya tumbuh, kemudian suci dan berkah. Nah, kemudian pengertian zakat secara istilah artinya, Mas Bayu? Iya, benar sekali. Zakat secara istilah berarti pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Nah, sampai sini sudah paham? Oke. Lanjut, kemudian mengenai hukum zakat. Hukum zakat itu adalah wajib karena merupakan salah satu kelima dari rukun Islam. Seperti dalam Quran surah apa? Mas Dwi? Ya, benar sekali. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Bagaimana bunyinya? Iya, benar sekali. Oke, terima kasih. Bunyinya di mana Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Di mana artinya bahwa dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Oke, lanjut. Kemudian mengenai maksud Ibu mengenai rukun zakat dan syarat zakat. Nah, oke, yang pertama tadi syarat zakat itu berhubungan dengan pelakunya. Syaratnya apa? Islam. Kemudian apa? Mbak Sela? Ya, merdeka. Kemudian balik dan berakal. Nah, kemudian syarat yang kedua yaitu apa? Jenis hartanya. Nah, di mana jenis hartanya itu? Yang pertama apa? Milik penuh, di mana maksudnya hartanya ini tidak bercampur dengan hak orang lain. Kemudian yang kedua yaitu berkembang. Dan yang ketiga adalah mencapai nisab. Ya, kemudian yang keempat yaitu lebih dari kebutuhan pokok. Dan yang kelima yaitu apa? Bebas dari hutang. Dan yang terakhir yang keenam
apa? Berlaku setahun. Maksudnya hartanya itu genap setahun dimiliki. Oke, lanjut pada rukun zakat. Bagaimana Mbak Nurul? Rukun zakat? Iya, rukun zakat itu ada 3. Yang pertama adalah apa? Pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat. Nah, kemudian yang kedua adalah penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang punya harta kepada siapa? Kepada amil zakat. Kemudian yang ketiga adalah penyerahan maksud Ibu, penyerahan amil zakat, yaitu kepada orang yang berhak menerima zakat. Oke. Lanjut pada bagian yang ketiga. Apa tadi? Yang ketiga, ya, hikmah dan keutamaan zakat. Sebenarnya ada banyak sekali mengenai keutamaan dan hikmah zakat. Nah, mengenai keutamaan dan hikmah zakat itu terdapat pada surah apa? Ayo, ada yang tahu? Ya, pada surah At-Taubah ayat 103, di mana Allah berfirman, ambillah sebagian harta mereka menjadi sedekah atau zakat. Nah, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Nah, dari penjelasan tersebut, maka tujuan zakat adalah untuk membersihkan mereka ini yang dimaksud siapa? Pemilik harta dari penyakit kikir dan serakah, kemudian juga sifat tercela lainnya. Nah, dan kejam terhadap fakir miskin dan orang yang tidak memiliki harta. Nah, di sisi lain, zakat juga dapat menyucikan jiwa orang-orang yang berharta dan menumbuhkan serta mengangkat derajatnya dengan berkah dan kebajikan baik dari segi moral dan amal. Nah, sehingga orang itu tadi akan mendapatkan kebahagiaan, tidak hanya kebahagiaan di akhirat, tetapi juga di dunia. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Cukup? Tidak ada yang ingin bertanya lagi? Oke, alhamdulillah. Jika sudah benar-benar paham, selanjutnya kalian buka di halaman 61 sampai 63. Di situ kalian kerjakan. Nanti di minggu depan akan kita bahas di minggu yang selanjutnya. Oke. Oh iya, jangan lupa tugas kuis tadi kumpulkan di meja ibu ya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terus semangat belajar dan tetap jaga kesehatan, jaga iman dan jaga iman, jaga imun dan jaga iman. Hanya itu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.